Selamat malam, selamat datang para teman-teman seprofesi. Salam sehat, sejahtera, dan sukses buat kita semua di sini. Uh, saya Willianto, hari ini dikasih kesempatan untuk sebagai moderator. Ya, apa kabar semuanya? Sehat? Sehat. Sehat. Baik, sehat. Selamat Baik. malam. Jadi pertama-tama kita bersyukur ya atas karena Tuhan Maha Kuasa yang sehingga kita ada kesempatan untuk dapat hadir dalam webinar hari ini tentang sosialisasi transformasi Undang-Undang Kesehatan RI bagi akupuntur terapis khusus untuk anggota Hakti Jakarta. Ya, jadi benar-benar adalah suatu hal yang sangat gembira buat kita hari ini dan benar-benar bagi kita yang di Jakarta ya dikasih kesempatan untuk dapat memahami tentang aturan-aturan ke depan yang berlaku demi kelancaran kita sebagai akupuntur terapis ya. Nah, sebelum ini dimulai, saya ingin sekali lagi membabarkan tata tertib kita Zoom hari ini. Kita start 18.30 dan kita jam 7 tepat kita akan mulai Zoom kita. Dan diharapkan kita menggunakan nama sesuai pendaftaran kita. Jadi tolong bagi teman-teman rekan-rekan profesi yang belum menggunakan nama sesuai dengan pendaftaran untuk menggantinya sesuai dengan pendaftaran ya, dan diharap kita bisa mute kita punya uh, voice ya. Nah, pada saat kita itu diharapkan juga kita buka cam, kita bisa menggunakan virtual background kita. Ya, selanjutnya pada saat kita bertanya, kita juga ada dua kondisi, kita bisa di chat room atau kita bisa raise hand. Dan pada saat kita terjadi sebuah percakapan untuk tanya jawab, diharapkan kita untuk buka cam ya. Terus selanjutnya kita diminta untuk menjaga tata tertib daripada webinar hari ini. Jadi kalau emang ada sedikit kondisi yang sedikit tidak berkenan atau mengganggu jalannya dari webinar hari ini, panitia berhak untuk mengeluarkan kita di Zoom webinar di hari ini. Nanti akan terakhir kita akan dikasihkan link untuk mengisi tentang presensi daripada webinar kita yang kita hadiri hari ini. Ya. Nah, untuk menghemat waktu kita, ya selanjutnya saya juga akan langsung mengundang Ketua DPD Hakti Jakarta, Ibu Lilis Christine Lesmana, AMD Akupuntur, untuk menjelaskan pada kita tentang sosialisasi transformasi Undang-Undang Kesehatan RI bagi akupuntur terapis. Ya, waktu dan tempatnya saya persilakan Bu Lilis. Terima kasih. Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Apa kabar? Semoga Baik, semuanya Baik, sehat. sehat, baik-baik Baik. saja ya. Oke. baik. Eh, eh, pada hari ini saya akan menyampaikan sosialisasi transformasi Undang-Undang Kesehatan RI bagi akupuntur terapis khususnya untuk anggota DPD Hakti Jakarta. Jadi perlu saya disclaimer terlebih dahulu bahwa saya akan memberi kesempatan kepada audiens untuk bertanya pada saat tanya jawab. Ada sesinya tersendiri. Kemudian saya hanya akan menjawab pertanyaan yang sesuai dengan materi yang saya paparkan pada hari ini. Kemudian apabila saya tidak bisa menjawab, maka saya akan berkonsultasi kepada pihak-pihak yang berwenang nantinya. Dan pada kesempatan ini, karena ini adalah sosialisasi daripada peraturan dan undang-undang, maka saya tidak melayani debat kusir ya, karena yang membuat undang-undang ataupun peraturan bukan dari saya, itu dari pemerintah, tepatnya dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Oke, nanti saya akan mulai paparan ini selama 15 menit, kemudian nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab selama 45 menit. Oke, kita mulai ya. Em, kita mulai dari kronologi dulu.
kronologi daripada peraturan atau undang-undang yang mengikat kepada kita itu dimulai dari PP nomor 103 tahun 2014 mengenai pelayanan kesehatan tradisional. Disinilah kita mulai dari yang asalnya dari kursus, kemudian kita harus kuliah D3 akupuntur. Kemudian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Kemudian lebih dispesifikkan lagi pada Permenkes Nomor 34 Tahun 2018 mengenai izin dan penyelenggaraan praktek akupuntur terapis. Dan selanjutnya ada Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dan yang terakhir adalah peraturan turunannya, itu peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Ini semua dasarnya adalah dari Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, di sini pasal 9 bahwa tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi minimal D3. Dan di pasal 11 ayat 1 dijelaskan bahwa kita akupuntur terapis termasuk di dalam kelompok tenaga kesehatan pada rumpun tenaga keterapian fisik, ya, ada nomor 10. Dan pasal 44 itu mengenai STR, pasal 46 perizinan, pasal 47 tenaga kesehatan yang menjalankan praktek mandiri harus memasang papan nama praktek. Perlu saya garis bawahi kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kita tidak perlu sampai menghafal pasal atau ayat, tapi paling tidak dengan adanya pemaparan sosialisasi pada hari ini, kita mengetahui apa saja sih peraturan-peraturan yang mengikat kepada kita khususnya akupuntur terapis itu ya. Jadi jangan sampai kita tidak tahu apa yang menjadi wewenang kita, yang mana yang menjadi hak kita, yang mana yang menjadi kewajiban kita. Di sini adalah adanya papan nama yang udah standar ya. Di sini ukurannya 90 kali 60, dasarnya warnanya putih, kemudian bagian atas kiri adalah logo akupuntur terapis Hakti. Dan di sini harus disebutkan praktek mandiri akupuntur terapis namanya siapa dan hanya mencantumkan gelar akademis yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan. Jadi untuk gelar-gelar lainnya tidak dimasukkan. Kemudian nomor STR, nomor sifat, dan jadwal praktek. Pada Permenkes nomor 34 tahun 2018, di sini juga dijelaskan lagi pasal 2 kualifikasi akupuntur terapis adalah minimal D3. Juga ada penjelasan pada pasal 3 mengenai STR, pasal 5 mengenai sifat, kemudian pasal 6 bahwa maksimal kita akupuntur terapis memiliki 2 sifat. Dan pasal 8 mengenai persyaratan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat sifat. Kemudian Undang-Undang yang nomor 17 tahun 2023 di sini juga dijelaskan lagi pada pasal 199 ayat 9 bahwa kita akupuntur terapis termasuk ke dalam keterapian fisik. Minimal D3, terus harus ada registrasi STR, perizinan, dan ada juga sanksi-sanksi di mana kalau kita tidak mentaati peraturan yang ada atau kita melakukan malpraktek ya. Nah, semua ini pada pasal 291 disebutkan bahwa kita semua harus melakukan pelaksanaan praktek sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Pada pasal 306 pelanggaran disiplin itu nanti dijelaskan di situ, dan tindak lanjut dari pelanggaran juga apa saja, dan bagaimana juga kalau larang praktek itu tanpa STR dan sifat, kemudian dilanjutkan dengan penyidikan. Nah, apa aja sih sanksinya? Nah, kalau yang bukan tenaga medis atau tenaga kesehatan dia melakukan praktek, maka itu akan kena penjara 5 tahun atau denda 500 juta. Begitu juga dengan orang yang menggunakan identitas ya, artinya identitas gelar palsu ya. Ini juga sama kena sanksi juga. Kemudian atau kita yang mempekerjakan
tenaga medis atau tenaga kesehatan yang tidak memiliki sifat. Ini juga kena sanksi. Nah, ini yang Bapak Ibu perlu perhatikan. Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ada klasifikasi 5, yaitu bagi yang lulus kuliah D3 akupuntur lebih sebelum dari Agustus 2018 dan memiliki STR 5 tahunan atau STR seumur hidup tapi belum memiliki sifat, maka pembuatan sifatnya syaratnya adalah STR, surat keterangan tempat praktik, bukti pemenuhan kompetensi. Nah, ini adalah berlaku sifatnya 5 tahun. Kemudian kalau dia lulusnya lebih daripada Agustus 2018, dia sudah memiliki STR 5 tahunan, tapi dia mau memiliki sifat, syaratnya itu harus STR, surat keterangan tempat praktik. Dan masa berlaku sifatnya adalah sesuai dengan masa berlakunya STR. Kalau STR-nya masih 5 tahunan. Tapi kalau untuk yang STR-nya seumur hidup, maka sifatnya adalah berlaku 5 tahun. Persyaratannya golongan yang kedua dengan ketiga itu sama. Kemudian yang keempat, kalau dia lulus lebih daripada Agustus 2018 dan dia memiliki STR 5 tahunan atau seumur hidup dan dia mau sudah memiliki sifat, dia mau memperpanjang sifat, maka masa berlaku sifat seterusnya adalah 5 tahun. Nah, syaratnya yaitu selain daripada STR, surat keterangan tempat praktik, dia juga harus memiliki bukti kecukupan SKP dan surat pernyataan cukup SKP. Dan yang kelima adalah kalau mau membuat sifat yang kedua, maka harus disertai dengan sifat yang pertama. Dan masa berlaku sifat yang kedua itu sama dengan sifat yang pertama. Nah, ini adalah untuk mencari kecukupan SKP, ya. Ini diperlukan. Kita akan browsing dari www.skp.kemkes.go.id. Nah, ini harus disertakan kepada nanti PTSP, ya. Atau kalau khususnya kalau untuk Jakarta nanti ini di Jakevo. Dan harus print barcode. Mohon peserta tidak melakukan respon apa-apa dulu ya. Nanti ada waktunya untuk tanya jawab. Biarkan saya lanjutkan dulu penjelasan ini. Kemudian adanya surat pernyataan kecukupan SKP. Ini formnya nanti bisa di-download di Jakevo. Nah, ini adalah persyaratan pembuatan sifat untuk Jakarta. Ini di Jakevo, bukan di aplikasi ya, di websitenya Jakevo. Dia ada jadwalnya juga, jadwal kerjanya ya, hari kerja. Kemudian persyaratannya ini semua. Nah, kita lanjut kepada PP nomor 28 tahun 2024 yang merupakan turunan daripada Undang-Undang nomor 17 tahun 2023. Di sini mohon tidak dilakukan komen apa-apa ya Pak Harli. Pak Harli, tolong ya Pak Harli. Di sini poin-poinnya adalah mengizinkan aborsi untuk korban pemerkosaan dan darurat medis, melarang peredaran rokok eceran, menghapus praktek sunat perempuan, memberikan cukai untuk produk makanan, melarang iklan makanan dan minuman berkalori tinggi olahan, dan mengizinkan tenaga medis asing bekerja di Indonesia. Jadi ini dari 6 poin ini yang berhubungan baik secara langsung ataupun tidak adalah yang nomor 6. Karena tenaga medis atau tenaga kesehatan asing yang bisa bekerja di Indonesia ini pastinya akan menjadi membuka persaingan bebas untuk tenaga medis ataupun tenaga kesehatan Indonesia. Di sini ada 1072 pasal yang meliputi ada penyelenggaraan upaya kesehatan, aspek teknis pelayanan kesehatan, pengelolaan tenaga medis dan tenaga kesehatan,
fasilitas pelayanan kesehatan, teknis perbekalan kesehatan, ketahanan kefarmasian alat kesehatan. Nah, juga ditegaskan dengan adanya PP nomor 28 tahun 2024 ini, maka tidak berlaku lagi ada 26 peraturan pemerintah yang terdahulu dan 5 peraturan presiden. Nah, ini yang saya sebutkan beberapa pasal adalah yang hubungannya dengan kita sebagai akupuntur terapis. Di dalam PP ini juga ditegaskan kembali bahwa sebagai seorang tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi pendidikan minimal adalah D3. Kemudian setelah kita lulus pendidikan D3, minimal D3, maka kita juga harus memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi. Dengan demikian baru nanti akan terbit STR. STR ini diterbitkan oleh konsil atas nama menteri. Kalau saat ini STR berlaku seumur hidup. Nah, dan tidak hanya berhenti sampai situ saja, bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan yang sudah memiliki STR itu wajib memiliki SIPAT. Karena STR dan SIPAT walaupun adalah dua entitas yang berbeda, tapi adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Nah, di sini pada pasal 649 sampai 651, 653, 657 di sini membahas ya bahwa WNI lulusan luar negeri, tapi tentunya harus dari penyelenggaraan pendidikan di luar negeri yang sudah direkognisi. Jadi bukan asal sembarang belajar di luar negeri itu bisa diakui. Nah, juga harus sudah praktek paling sedikit 2 tahun di luar negeri tersebut, dan ada penilaian portofolio, ada uji kompetensi, dan harus menjalani adaptasi paling lama 1 tahun, baru yang bersangkutan bisa memiliki STR dan SIPAT. Kemudian di sini pada pasal selanjutnya 658, 660, 662, 663 ini menjelaskan warga negara asing yang lulusan dalam negeri atau maksudnya lulusan Indonesia ataupun lulusan luar negeri Indonesia itu dilarang praktek mandiri. Jadi kalau yang bersangkutan itu praktek misalnya di rumah sakit ataupun di klinik itu bisa, tapi dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut, yaitu WNA lulusan luar negeri tersebut harus telah praktek paling sedikit 3 tahun di luar negeri. Nah, ini semua berlaku bagi warga negara Indonesia maupun warga negara asing, semua harus memiliki STR, harus memiliki SIPAT. Nah, tentunya ketentuannya adalah berbeda. Kalau untuk warga negara Indonesia bisa seumur hidup untuk STR-nya. Nah, sedangkan kalau untuk warga negara asing, hanya diterbitkan STR itu berlaku 2 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali saja. Dan itu juga selama 2 tahun. Jadi artinya warga negara asing, tenaga medis maupun tenaga kesehatan, itu hanya bisa maksimal 4 tahun berpraktik di sini gitu. Nah, kemudian ini membahas tentang SIPAT. SIPAT juga mengiringi dengan STR tadi. Jadi semua itu ada ketentuan-ketentuannya untuk dalam proses penerbitan SIPAT, ya. Pada pasal 682 di sini disebutkan bahwa SIPAT itu berbeda ya perlakuannya untuk WNI dan WNA. Nah, kalau WNI jelasnya 5 tahun, ya bisa diperpanjang. Nah, persyaratannya yaitu tadi STR sama pernyataan tempat praktik. Nah, kalau untuk perpanjangannya itu STR, tempat praktik, dan pemenuhan kecukupan satuan kredit profesi. Sedangkan untuk SIPAT warga negara asing itu sama juga dengan STR-nya, paling lama 2 tahun, dapat diperpanjang 1 kali, dan itu juga berlaku untuk 2 tahun berikutnya. Jadi tetap STR dan SIPAT untuk warga negara asing adalah maksimal 4 tahun. 2 tahun diperpanjang 2 tahun lagi. Itu hanya 4 tahun maksimal. Oke. Dan dalam pemenuhan kecukupan satuan kredit profesi itu nanti ditentukan dalam pasal 682
itu untuk proses perpanjangan sifat. Dan bagaimana caranya mencukupi satuan kredit profesi? Itu melalui pelatihan atau peningkatan kompetensi. Yang kedua adalah melalui pelayanan. Yang ketiga adalah pengabdian. Nah, standar pemenuhan kecukupan SKP ini akan ditetapkan oleh kolegium. Untuk saat ini itu aku untuk terapis adalah 25 SKP dan menurut informasinya akan menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku, itu akan ditetapkan sebanyak 50 SKP bagi akupuntur terapis. Nah, di sini saya akan menjelaskan kemudian mengenai Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Nah, Boleh saat waktu ini 1 menit lagi. Oke, saat ini kita adanya KTKI dan Konsil Kedokteran Indonesia. Nah, nantinya itu akan bergabung menjadi Konsil Kesehatan Indonesia. Ya, itu jumlahnya adalah ada ketua, ada wakil ketua, ada 7 anggota. Nah, persyaratannya yang standar adalah usia maksimal pada saat diangkat itu adalah 65 tahun ya. Terus sudah memiliki STR dan pernah melakukan praktek keprofesian dan tidak boleh merangkap jabatan. Dan ini semua diseleksi oleh menteri. Nah, di sini nanti Bapak Ibu sekalian bisa membaca sendiri ya, di pasal 694, 695 itu ada tugas, fungsi, dan wewenang dari Konsil Kesehatan Indonesia. Kemudian mengenai kolegium. Kolegium di sini itu terdiri dari ketua, wakil ketua, dan anggota. 1 orang perwakilan masing-masing kolegium. Persyaratannya yang utama adalah maksimal 65 tahun ya pada saat diangkat. Kemudian pernah melakukan praktek keprofesian paling sedikit 10 tahun dan memiliki STR. Dan tidak pernah kena sanksi apapun. Kemudian juga tidak boleh ada rangkap jabatan. Masa keanggotaannya tadi Konsil Kesehatan Indonesia kolegium itu adalah 4 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali selama 4 tahun. Jadi maksimal adalah 8 tahun ya. Di sini juga bisa Bapak Ibu baca sendiri nanti mengenai peran dan fungsinya daripada kolegium. Yang pastinya adalah menyusun standar kompetensi, menyusun standar kurikulum daripada tenaga medis dan tenaga kesehatan. Yang ini adalah Majelis Disiplin Profesi. Majelis Disiplin Profesi ini terdiri dari 9 orang ya. Jadi ada perwakilan dari kementerian, kemudian ada dari profesi, ada perwakilan dari fasilitas pelayanan kesehatan, ahli hukum, dan masyarakat. Nah, ini juga masa berlakunya adalah 4 tahun, dapat diangkat kembali 1 kali dalam masa jabatan tersebut. Jadi adalah maksimal 8 tahun. Kemudian pasal berikutnya itu menjelaskan tugas dan fungsi daripada Majelis Disiplin Profesi yang garis besarnya adalah menegakkan peraturan. Jadi kalau ada pengaduan, memverifikasi, jadi seperti hakimnya ya. Jadi nanti akan ditentukan apa saja sih sanksi yang diadukan kalau memang terbukti salah seperti itu. Persyaratannya juga sama ya tadi harus pernah melakukan praktek keprofesian paling sedikit 10 tahun dan sudah memiliki STR. Kalau di bidang sebagai ahli hukum harus memiliki pengalaman di bidang hukum paling sedikit 10 tahun dan tidak boleh merangkap jabatan. Kemudian yang Waktu sudah terakhir kelewat adalah 3 menit. Oke, ini terakhir hak dan kewajiban dari tenaga medis, tenaga kesehatan, dan pasien. Pada intinya yang harus kita lakukan di sini adalah persetujuan pasien. Jadi ada informed consent ya pastinya. Dan peraturan-peraturan lainnya Bapak Ibu juga sudah mengetahui pastinya tidak boleh melakukan aborsi ya. Ada kita bantu memberikan keterangan palsu itu semua tidak boleh. Nah, kemudian juga harus menjaga kerahasiaan pasien ya. Ini semuanya saya rasa Bapak Ibu sudah memahami ini semua. Nah, kemudian di dalam ini yang utama ya pada penyelenggaraan praktek ya, pada praktek mandiri itu harus ada nama berikut gelar tenaga medis atau tenaga kesehatan. Kemudian nomor sifat, nomor STR, jadwal praktek sebagaimana tadi sudah dijelaskan pada topik papan nama ya.
Nah, yang terakhir adalah sanksi ya. Sanksi apabila melakukan pelanggaran, mungkin dikasih dikasih teguran lisan, kemudian nanti teguran tertulis, sampai dengan nanti diumumkan secara media sosial. Demikian penjelasan saya pada hari ini. Silakan waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator, Lili. Baik, terima kasih Bu Lilis sudah memaparkan sangat jelas dari awal undang-undang ke akupuntur kesehatan, bagaimana perjalanannya sampai sekarang, sampai undang-undang peraturan pemerintah nomor 28 tentang turunannya. Nah, teman-teman kira-kira ada yang bertanya, ada yang kita nggak ngerti dalam penjelasan tadi, kira-kira ada yang kita ingin tanya, kita boleh raise hand. Silakan, ini adalah sesi tanya jawab kita. Jadi sebenarnya ini sangat penting buat kita, bagi kita yang dalam perjalanan terus di akupuntur ya, artinya STR dan sifat itu adalah sesuatu yang harga mati dan harus kita selesaikan dalam untuk menunjang terapi kita, praktik kita ke depan. Ya, sangat jelas sekali undang-undang ini dan juga semua peraturan-peraturannya. Ya, nah untuk hari ini kira-kira teman-teman lainnya ada pertanyaan lagi? Kita boleh chat juga atau enggak kita boleh tanya secara langsung kepada Bu Lilis tentang Undang-Undang Kesehatan RI yang kita masih belum paham. Selamat siang Pak Willy, mohon izin Oh, Pak David, mau tanya. Ya, silakan Pak. baik. Selamat malam, Pak David. Ya, terima kasih. Selamat malam. Saya kepingin mungkin ada masukan sedikit mengenai SKP, yang mana kadang-kadang kita juga bingung juga nih, SKP ini gimana begitu kan, terutama untuk mereka yang udah punya STR tapi belum ada sifat. Sedangkan SKP ini kan digunakan untuk memperpanjang sifat, kan begitu Bu? Ya. Jadi kalau misalnya belum ada belum ada sifat izin praktek, SKP tersebut apakah bisa misalnya kita itu semacam nabung begitu Bu, sehingga ntar selanjutnya saat sifatnya timbul, saat terbit sifatnya, terus STR-nya itu juga bisa berlaku begitu Bu. Nah ini mungkin yang buat kita semua kadang-kadang agak membingungkan kan, kita semacam misalnya kita mengikuti satu seminar dapat sekian SKP, mungkin kita mengikuti satu bakti sosial dapat sekian SKP. Apakah SKP itu bisa ditabung begitu Bu? Maksudnya dikumpulin begitu untuk selanjutnya kalau sifatnya udah terbit itu bisa diperlakukan gitu. Mohon pengertiannya Ibu, mungkin garis besarnya begitu. Terima kasih sebelumnya Bu Lili, selamat malam. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Pak David. Saya menjawab ya. Ya. Pada dasarnya yang perlu Bapak Ibu sekalian garis bawahi, selalu perhatikan bahwa kita sebagai seorang tenaga kesehatan itu memang memiliki kewajiban memiliki STR dan memiliki sifat. Ya, itu adalah dua entitas yang berbeda, memang STR sendiri, sifat sendiri. Tapi itu adalah satu kesatuan. Jadi kalau Bapak Ibu merasa misalnya, oh saya cuma home care aja, saya cukup pakai STR saja. Nah, itu sudah jelas ya dari peraturan awal, dari sampai dengan Undang-Undang Nomor 17 sampai dengan peraturan PP yang terbaru, itu jelas banget bahwa itu akan kena sanksi. Sanksi hukuman penjara 5 tahun atau denda administrasi 500 juta. Jadi
jangan pernah berspekulasi untuk mencoba-coba. Karena dengan adanya peraturan yang semakin teknis, semakin detail dari pemerintah, itu otomatis pemerintah juga akan makin jeli dan makin teliti untuk memantau dan memonitor setiap tenaga kesehatan ataupun tenaga medis yang ada di Indonesia ini. Nah, sehubungan dengan SKP, oke, memang SKP pada dasarnya adalah untuk perpanjangan sifat. Namun, di Jakevo atau website dari untuk proses pembuatan sifat untuk Jakarta, itu di situ ada salah satu persyaratan kecukupan SKP. Nah, kecukupan SKP di sini itu yang tadi ada slide-nya bahwa kita harus men-screenshot dari skp.kemkes.go.id, kemudian nanti selanjutnya kan ada barcode-nya, dan barcode-nya itu harus kita print. Kita masukkan di dalam website Jakevo tersebut. Nah, di sini pengertiannya adalah yang mungkin Bapak Ibu selama ini ada salah pemahaman ya, bahwa kalau kita memang mau memperpanjang sifat, mau memperpanjang ya, bukan baru membuat sifat ya. Memperpanjang sifat itu kita harus sudah cukup SKP. Kalau dulu kita cukup 25 SKP, kalau nanti sebagaimana informasinya adalah 50 SKP yang harus kita capai dalam waktu 5 tahun. Itu baru diperkenankan untuk memperpanjang sifat kita. Itu memperpanjang. Artinya kita sudah harus mengumpulkan 50 targetnya selama 5 tahun. Namun, bila kita masih baru pertama kali membuat sifat, kita juga tetap harus mengumpulkan SKP. Kenapa? Karena dari pengumpulan SKP itu artinya kita selalu meningkatkan kompetensi kita. Kita selalu mengupgrade keahlian kita, kemampuan kita. Nah, jadi untuk Bapak Ibu yang masih belum memiliki sifat dan memang praktek akupuntur, jangan pernah berspekulasi bahwa hanya cukup memiliki STR. Saya ulangi lagi, jangan merasa cukup untuk memiliki STR. Dari update data yang saya dapatkan kemarin untuk Jakarta, ya, dari 121 orang yang ada di WA Group, sementara yang mengupdate hanya 93 orang, ya, ada 28 orang yang acuh tak acuh atau mungkin lupa atau melupakan diri, ya, tidak mengupdate. Nah, ini pertanda bahwa memang tidak peduli dengan tertib administrasi dan tertib hukum. Sekarang Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau Bapak Ibu sebagai seorang tenaga kesehatan yang melakukan terapi atau pengobatan kepada pasien, dan Bapak Ibu tidak peduli dengan persyaratan atau melengkapi diri dengan persyaratan yang ada yang harus Bapak Ibu punya, bagaimana Bapak Ibu bisa berpraktik dengan nyaman, dengan baik? Itu pertanyaannya. Dan hasilnya adalah di sini yang memiliki 93 orang yang sudah mengupdate data. 93 sudah memiliki STR. Tapi yang memiliki sifat itu hanya 44 orang. Artinya cuma 47%. Tidak sampai 50% dari anggota Jakarta yang sudah mengupdate data itu yang memiliki sifat. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti akan menjadi resiko masing-masing. Saya selaku Ketua DPD Hakti Jakarta hanya selalu mengingatkan dan mengingatkan. Tapi resiko nanti apabila terjadi sesuatu, Anda sekalian masing-masing yang menanggung. Itu sebabnya saya selalu melakukan sosialisasi peraturan-peraturan yang ada, yang terbaru. Saya harapkan Bapak Ibu sekalian untuk mawas diri, untuk benar-benar memperhatikan setiap informasi yang benar, yang berlaku. Bukan yang hoak ya. Kalau yang hoak itu nggak usah diperhatiin gitu. Kalau yang bukan A1 itu nggak usah diperhatiin. Itu saja. Kira-kira cukup jelas Pak David? Ya,
Oke, Bu, terima kasih. Oke, Ya, jelas. Mungkin ada sedikit lagi, Bu. ya, Jadi tadi silakan. diinfokan bahwa seseorang setelah mendapatkan STR, wajib hukumnya dia harus punya sifat. Ya, betul. Ya, jadi apakah ada semacam sanksi ataukah apa terhadap STR tersebut kalau misalnya misalnya STR-nya itu sekian tahun dia nggak ngurus sifat terus tapi STR doang begitu, gimana Bu? Apakah ada semacam dari peraturannya itu ada semacam satu, misalnya 5 tahun kalau nggak urus sifat STR-nya bisa dianulir sementara atau gimana Bu? Apakah ada begitu? Terima Eh, kasih Bu. Oke, Sebagaimana sudah saya jelaskan tadi, ya, baik mulai dari Undang-Undang Nomor 17 sampai dengan PP Nomor 28 Tahun 2024, bahwa itu sudah ada sanksi administrasi dan sanksi hukumnya sendiri, gitu. Dan semakin lama Bapak Ibu tidak mengurus sifat, peraturan akan semakin mengikat dan semakin rumit. Jadi sebaiknya dari sekarang ini usahakanlah bagaimanapun untuk memiliki sifat. Kalau pertanyaan Bapak Ibu bahwa oh rumah saya kecil atau mungkin di dalam gang, ya, yang penting Bapak Ibu menyiapkan satu ruangan yang memang layak, ya, bersih, ya, dengan satu ranjang, kemudian ada meja dan kursi untuk konsultasi, itu saya rasa sudah cukup itu. Dan itu bisa dijadikan untuk persyaratan buat sifat. Nah, nanti karena ini adalah sosialisasi undang-undang secara keseluruhan, maka saya juga jelaskan secara garis besar. Itu saja. Cukup, eh, Pak David? Gimana Pak David? Iya, cukup Bu. Cukup. Terima kasih. Terima kasih Oke. untuk Terima kasih Pak Willy ya, sebagai baik Pak. moderator. Terima kasih waktunya. Terima kasih. Oke, ada lagi pertanyaan dari Pak Tirtayana ya. Silakan Iya, Pak. Pak. Iya, terima kasih. Selamat malam, Bu Lilis. Malam, Selamat Pak malam Tirta. semuanya. Ya, saya tertarik dengan pertanyaan Pak David. Ada sesuatu yang belum jelas bagi saya ya. Saya sudah punya STR, tapi belum punya sifat. Karena memang saya nggak berani praktek juga kalau belum punya sifat, Bu. Jadi, eh, karena saya belum punya sifat ya, saya nggak akan praktek deh. Nah, ada pertanyaan tadi yang saya belum dapat jawaban jelas ya, Bu. Kalau saya sudah punya STR sekarang ini kan, tapi belum punya sifat, kemudian saya ikut seminar-seminar dan ada SKP-nya. Nah, itu apakah saya bisa tabung seperti pertanyaan Pak David tadi? Saya bisa tabung nanti untuk memperpanjang ke depannya, misalnya Desember saya dapat sifat lah. Nah, setelah itu apakah itu bisa saya dari bulan ini sampai Desember saya ikut seminar ada SKP-nya? Itu apakah saya bisa pakai nanti setelah saya dapat sifat? Itu yang saya belum dapat jawaban tadi. Terima kasih, Bu Christine. Oke, terima kasih Pak Tirta. Saya mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Tirta. Jadi, eh, kalau tabung menabung itu tidak bisa, Pak. Itu. Jadi Oke. misal, ini saya ngomong pada kondisi saya yang saya punya sifat, ya. Nanti saya jawab pertanyaan Pak Tirta. Kondisi saya punya sifat, saya punya SKP itu sudah 61. Oke. Jumlah SKP yang nanti akan disahkan untuk akupuntur terapis adalah 50. Berarti saya kan punya 11 SKP lebih, ya, gitu. Nah, itu tidak bisa ditabung, Pak. Itu. Nah, nantinya, oke, sekarang ini memang kita bisa mengumpulkan SKP dari berbagai apa namanya, berbagai bidang. Berbagai bidang itu tadi 3 bidang itu tadi, ya, mengenai dari pelatihan, ya, atau peningkatan kompetensi. Kemudian yang kedua adalah pelayanan, yang ketiga adalah pengabdian masyarakat. Nah, kalau sekarang memang dari Kemenkes belum dipisahkan. Kalau misalnya kita mengumpulkan, misalnya dari 61-61-nya semua saya dari pelatihan, itu masih no problem. Tapi nanti itu akan ditetapkan rumus. Sekian persen harus
ada pelayanannya, sekian persen dari pelatihannya, sekian persen dari pengabdian masyarakatnya. Begitu. Nah, itu nanti semuanya akan lebih dirincikan lagi. Oke, sampai di situ jelas ya, Pak. Nah, Ya, sekarang pertanyaan Bapak bahwa Bapak belum memiliki sifat, tapi sudah memiliki STR. Kalau tabung menabung itu belum bisa. Tapi paling tidak, kalau Bapak sudah ada kumpulkan SKP dan itu nanti kan akan Bapak cek kan, misalnya hari ini Bapak mau mulai buat sifat. Ya, kan tadi ada salah satu persyaratan di Jakevo. Ini kita ngomong untuk sifat yang di Jakarta ya. Saya tidak bilang untuk secara keseluruhan Indonesia ya. Nah, kalau yang di Jakarta itu di Jakevo adalah harus ada barcode-nya yang tadi itu kecukupan SKP. Nah, kecukupan SKP itu tidak harus 50, tidak. Tapi artinya Bapak sudah mulai mengumpulkan itu gitu loh. Memang di situ asal ada itu ya. ya, di Ya, situ tidak didetailkan memang, tapi artinya Bapak sudah mulai mengumpulkan itu. Dan tadi ada form kan ya, pernyataan kecukupan SKP. Nah, itu ada dua pemahaman. Apabila memang seperti saya akan memperpanjang sifat saya, itu artinya saya memastikan bahwa di dalam 5 tahun ini, saya sudah mengumpulkan kecukupan SKP sebanyak 50. Itu buat saya yang mau memperpanjang sifat. Tapi misalnya untuk kondisinya Pak Tirta yang baru akan buat sifat di Jakarta, itu juga tetap diisi. Oke, tapi pengertiannya bukan artinya Pak Tirta sudah mengumpulkan 50, melainkan Pak Tirta sanggup, mampu hmm. menyanggupi untuk mengumpulkan SKP selama 5 tahun ke depan sebanyak target yang ditentukan. Jelas, Pak? Ya, ya harus sanggup kalau enggak ya. Ya, itu surat Iya, pernyataan yang iya, memang harus kita isi di dalam iya, salah satu persyaratan Jakevo. Itu, iya. Pak. Oke, Cukup oke. jelas ya, Pak? Ya, jadi eh, saya kalau misalnya ini mau sifat di Jakarta, berarti kan harus mulai mengumpulkan SKP ya untuk memulai Betul. aja. Ya, Tapi poinnya berapa itu tidak akan diperhitungkan ya, sebelum betul. sifat itu terbit. Betul. Oke, Nah, jelas Bu. jadi Terima begitu kasih. sifat itu terbit, artinya Ya, Argo itu sudah mulai jalan. aku Bapak mulai sudah harus jalan. Ya, kejar tayang 50. ya, ya. Tapi Oke. 50 tidak boleh langsung dirapel di dalam 1 tahun. Karena Oh, pengertiannya bahwa setiap tahun kita harus meningkatkan maksimal. kompetensi kita. Kita harus mengupgrade diri kita dengan berbagai bidang. Dari pelayanan, dari pengabdian masyarakat, dan dari pelatihan. 3 bidang tersebut. Kuotanya setahun berapa, Bu? Saat ini belum dipastikan, Pak, rumusnya. Jadi belum Oke. ada, nanti kan kalau memang sudah ada juknisnya, nanti kan akan dipastikan berapa persen setiap tahunnya. Dan berapa persen juga yang menjadi bagian dari Ya, pelatihan atau pengabdian masyarakat atau pelayanan. Demikian, Pak. baik. Terima kasih, Bu Christine. Terima kasih, Sama-sama. moderator. Ya. Baik, terima kasih untuk jawaban dan pertanyaannya. Nah, ini makin ke belakang lumayan nih, makin Kayaknya mulai memanas. panas ya. Wah, ini ada 3, Bu. Ya, Ya, satu-satu. Yang mana dulu? Tadi Jeffrey tadi kayaknya ya. Pak Jeffrey yang saya lihat nih. Pak Jeffrey, Oke. silakan Pak Jeffrey. Di unmute, Pak. Baik. Oke, terima kasih. Selamat malam, Bu Lilis. Selamat malam. Bu, tadi saya sempat meng-highlight kata-kata Ibu yang kalau misalkan belum cepat, karena kan saya freelance, Bu. Saya kerjanya hanya visit dari tahun 2021, yang dimana memang kerjaannya itu hanya dari rumah sampai ke tempat pasien, tidak ada tempat praktek. Oke. Dari yayasan yang hanya melayani home care. Karena otomatis saya tidak bisa membuat sifat di kantor tersebut karena memang tidak menyediakan ruangan terapi. Nah, yang jadi masalah kata ibu kan boleh di gang asal ada ini. Nah, masalahnya saya ini kan bisa Boleh apa? Sorry. dikatakan boleh membuat sifat nggak apa-apa rumah di gang. Nah, kebetulan rumah saya di gang dan juga apa ya nggak begitu cukup untuk menyediakan bed maupun meja administrasi.
Itu solusinya bagaimana, Bu? Ya, kalau saat ini dengan kondisinya Pak Jeffrey, ya saya hanya bisa beritahukan yang tadi itu aja. Oh, Atau mungkin ya mau nggak mau harus nyewa dengan space yang mungkin terbatas ya, yang seperti tadi saya kasih tahu bahwa ada satu satu ruangan yang mumpuni ya, yang layak, higienis ya. Nah, itu yang bisa dijadikan tempat praktek dan sebagai dasar alamat dari tempat praktek Bapak gitu. oh iya. Oke, baik. Satu Terima kasih, satu Bu. ranjang saja sudah cukup, Pak. Oh, Ya, oke. Nggak usah 10 ranjang. oh iya. Oke. Ya, Bu. Baik. Terima Cukup kasih, jelas Bu. ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Jeffrey ya. Baik. Selanjutnya dari Bu Wahyuni, silakan Bu. Ya, selamat malam Bu Lilis, Selamat Pak malam. moderator. Ini saya mau tanya ini aja nih confirm. Ini kan dari tadi kan Ibu menyebutkan bahwa SKP-nya itu 50. Memang sekarang sudah berlaku apa nanti ya Bu ya? Belum. Tapi dalam Ya waktu belum dekat. kan? Iya ya. Ya, Oke. artinya kan kita juga harus siap-siap ya, Bu. Karena itu sudah pasti cuma tinggal tunggu waktu aja sih, Bu. Oh gitu. Jadi dengan kata lain kayak saya punya sifat nih tahun 27 habis, saya sekarang udah siap-siap untuk 50 SKP dong. Ya, tapi tidak bisa dirapel sekarang, Bu. Kalau sampai Iya iya iya. 2027 artinya setiap tahun lah Ibu cari SKP. Ya rata-rata deh. Ya, Iya iya kan iya. banyak sih, Bu. Ya jadinya saya sampai tahun 27 paling nggak dicicil. Cuma pembagian daripada pelatihan, pelayanan dan pengabdian itu belum ada ketentuannya kapan gitu ya. Ya, belum, Bu, belum. Yang penting sekarang kita dari pelatihan aja nggak masalah gitu. Ya, tapi Ya oke. nanti kita harus persiapkan itu semua. Jadi tidak bisa kita cuma semuanya dari pelatihan itu nggak bisa. Gitu. Iya iya oke. Ya terima kasih Bu Lilis. Oke, sama-sama Ibu. Terima kasih Bu. Wah, ini kayaknya pembahasan tentang ST dan sifat lumayan ini ya, Bu ya. Ya, karena Ini memang itu penting. merupakan soul-nya dari kita ya, akupunturterapis ya. Mungkin kalau Anda berkenan mungkin kita akan cari waktu lagi Bu atau gimana ya untuk pembahasan tentang ST dan sifat ini ke depan ya. Mungkin kita bisa ini biar teman-teman juga ada sebuah jalan keluar atau solusi ke depan bagaimana agar dalam praktek masih terus berjalan dan kira-kira apa-apa aja yang perlu diperwaspadai ke depan. Ya, baik untuk Mungkin gimana, Bu? maksudnya adalah teknis ya, jadi teknis proses atau prosedur pembuatan sifat mungkin ya, maksudnya Pak Willy ya. Ya, mungkin Oke. betul Ya. berbagai hal ya. Karena kan emang kayak Pak Jeffrey tadi baru ngerti, oh ternyata hanya boleh bisa juga satu ranjang, satu kursi, dua kursi, satu meja, sangat simpel sekali gitu kan. Jadi yang kayak gini-gini mungkin perlu dijabarkan lebih lanjut, Bu. Mungkin. Oke, makasih. Baik, ada lagi kalau tidak ada kita tutup sampai ini dan selanjutnya ya kita udah nggak ada pertanyaan teman-teman ya, sangat jelas ya. Oh, ini ada lagi Bu. Ya. Ya, silakan. Bukan ini sih bukan pertanyaan. Ini sudah selesai ya Pak mengenai pertanyaan ya. Belum Bu, belum pertanyaan. Belum Bu. Ini Ini masih pertanyaan Bu, masih pertanyaan Bu. Oh oke. Oke. Siapa tadi siapa Bu? Siapa? Maaf. Nanti tadi yang ketangan Bu siapa? Bu Erni. Bu Etni ya. Bu Iya, Etni. malam Pak Willy sama Bu Lili. Tolong di Selamat ini malam. Bu, buka cam-nya, Bu. open cam Bu. Buka cam Bu. Open cam Bu. Kayaknya sinyal saya agak jelek kalau di open cam nanti suaranya nggak jelas malah minta maaf. Oke. Iya, karena sinyalnya agak kurang baik Bu di sini. Boleh saya lanjut Ibu? Silakan Bu, Mohon silakan. izin non open cam. Oke. Saya tertarik dengan pertanyaan Dr. Wahyuni tadi, menyambung sedikit. Kalau yang pelayanan masyarakat itu maksudnya gimana ya? Mungkin belum dijalankan, tapi maksudnya gimana ya Bu? Maksudnya Oke. apa harus mendaftar sesuatu atau apa kayak gitu bentuknya? Oke.
pelayanan ya Bu ya. Yang pelayanan itu adalah pelayanan kita terhadap pasien dan itu nanti akan diberlakukan RME atau rekam medis eh, elektronik. Jadi setiap pasien kita itu nanti dicatat di dalam suatu sistem yang terintegrasi pada aplikasi Satu Sehat SDMK. Demikian, Bu. Nah, memang untuk akupuntur terapis memang belum diberlakukan RME ini, tapi RME sudah diberlakukan pada dokter, dokter gigi dan tenaga profesi kesehatan lainnya. Demikian, Bu. Oke, Gimana Bu baik Erni? Bu. Ya, boleh Nah, satu lagi Bu. Kalau yang untuk papan nama itu wajib juga ya Bu ya? Wajib, Bu. Dan itu tidak boleh Eh, berwarna-warni ya. Itu udah standar ya, Bu. Nanti kalau ibu nggak mm-mm. standar, nanti ibu kena sanksi lagi itu. Baik, kalau membuat papan nama itu harus di tempat khusus atau bagaimana Bu? Atau harus mendaftar ke Maksudnya tempat siapa? khusus gimana ya? Maksudnya harus melaporkan pada kayak apa kayak gitu enggak ya? Oh enggak, Bu. Yang penting ibu bikin sesuai dengan tadi aturannya dan nanti itu dipasang di tempat ibu. Itu. Oh baik, asal kita mengikutin aja standarnya tadi 90 kali berapa gitu kan. 90 kali 60. Ya. 90 kali 60 dan sesuai warnanya yang di. Ya, jangan pakai spotlight ya. Mm. Oke, baik Bu, makasih. Oke. baik, makasih Bu Erni. Ya, saya rasa cukup dulu ya untuk pertanyaan hari ini karena juga berkenan Oh, ini dengan masih ada waktu. pertanyaan nih, Mau lagi Bu? Rahadian. Oke, ini Akhir bagaimana ya. nih? Masih ada waktu nggak, Gimana Pak Masih Samuel? ada 10 menit. 10 menit mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Oke, ini Oke, pertanyaan terakhir ya. Oke, silakan. silakan. Silakan Pak. Ya, selamat malam Bu Lilis. Bisa open cam? Ya. Mungkin Pak. Oh ya, oke. Mana Iya. Hadi? Begini Bu, kan SKP-nya itu kan dihitung dimulai dari setelah ada sifat ya. Nah, terus kan sifat itu panjangnya itu ngikutin STR ya. Maksudnya kalau STR-nya habis, sifatnya juga berakhir. Harus diperpanjang lagi gitu maksudnya ya. Bener begitu enggak ya Bu ya? Jadi kalau misalnya nanti keluar sifat, eh, kan STR-nya udah mulai, misalnya kalau saya STR-nya kan mulai dari 2002, berapa ya? 2022 lah misalnya. Sekarang kan udah 2024, berarti udah kepotong 2 tahun. Berarti sisa 3 tahun lagi. Kalau misalnya sifatnya keluar, dalam 3 tahun itu saya harus ngumpulin 50 SKP gitu ya Bu ya? Betul. Atau Betul. iya, Itu tadi yang apa namanya tadi disebutkan itu. Ya. iya. Jadi makin lama menunda pembuatan sifat berarti waktunya makin mepet buat ngumpulin SKP-nya begitu ya Bu ya? Betul. Oke, ya mau tanya itu aja sih Bu. Ya, Ya, makasih sesegera Bu. mungkin supaya nggak dikejar-kejar rasa bersalah ya. Sebenarnya ini cuma mau mempertegas saja Bu, benar atau Oke, tidaknya. sip. Baik, Terima kasih baik Hadi. Pak Ani. Baik Pak, makasih. Oke, Masih ada 8 menit. baik kita akhiri ya untuk tanya jawab sesi ini. Nanti untuk mungkin seperti yang saya bilang Bu tentang urusan sifat tadi masalah teknisnya ya mungkin perlu cari waktu lagi untuk kita buat teman-teman kita di sini ya biar ada solusi dan jalan keluar bisa lebih paham sehingga pada saat praktek itu lebih nyaman, lebih cuan. Kan gitu Bu ya. Ya. Oke. Nah, selanjutnya kita ada satu sesi lagi ya dalam pembabaran dalam hari ini kita meminta kira-kira teman-teman di sini profesi ini untuk acara ini kita berharap kalau emang ada testimoni untuk ada kesan-pesan dalam acara ini kira-kira teman-teman ada yang ingin mengutarakan silakan untuk acara hari ini untuk webinar hari ini kira-kira ada yang mengungkapkan. Oke, Bu Wahyuni. Iya, Silakan Bu.
Ya, selamat malam Bu Lilis dan Pak Moderator. Sekali lagi saya akan eh, mengucapkan terima kasih. Dan saya juga dalam hal ini, saya Wahyuni ya sebagai anggota Fakti ini benar-benar gimana ya, merasa puas. Karena bila ada kesulitan atau segala sesuatu yang menyangkut banyak pertanyaan atau apa nih, bisa benar-benar Bu Lilis dan kawan-kawan teman-teman yang ada andil di dalamnya ini banyak membantu sekali sehingga semua itu dapat kita menjadi jelas. Terus yang kedua itu mengenai sosialisasi ini menurut saya kan memang penting dan dengan adanya sosialisasi ini saya sebagai anggota Hakti juga merasa segala peraturan-peraturan itu terupdate sehingga kita juga kalau praktek itu memahami benar-benar bahwa peraturan apa sih atau tindakan apa sih yang tidak boleh dan boleh kita lakukan sehingga kita juga dapat terhindar daripada sanksi-sanksi dan hukuman-hukuman apa yang bisa memberatkan kita. Begitu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih Bu Lilis. Makasih Bu Oke, Wahyuni. terima kasih Bu Wahyuni. Ya, Ada lagi teman-teman yang lainnya yang ingin memberikan testimoninya untuk Saya webinar ya, hari ini? boleh nggak? Bu Lilis. Ya, Ya, selamat Bu. malam Bu Halo, Utami. selamat malam. Boleh ini Bu? Open Oke, cam ya Bu, open cam. aduh, tapi nggak kelihatan gimana ya? Nggak usah ya? Ya udah. Ya udah. Silakan Bu. Menurut saya tuh sangat bagus sekali ya, cantik ya untuk adanya webinar kali ini karena kita mengetahui tentang hukum ya. Jadi apapun yang berurusan dengan hukum memang harus kita patuhi ya. Jadi menurut saya untuk malam ini saya sangat senang sekali. Karena apa? Karena apa tindakan kita ternyata itu sudah diatur di dalam hukum, terutama tentang segi kesehatan. Jadi dengan adanya hal demikian, maksudnya yang disampaikan dengan Bu Lilis untuk malam ini, buat saya jadi mengerti apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak harus kita lakukan. Menurut saya, webinar kali ini the best. Terima kasih Bu Lilis atas tersedianya webinar untuk malam ini. Oke, terima Makasih Bu kasih. Utami. Selamat malam. Baik. Malam. Terima Oke, kasih. terima kasih untuk testimoni hari ini. Saya rasa cukup ya Bu, karena waktu juga. Silakan Bu Lilis, closing statement-nya Bu. Kita Oke. Terima kasih untuk kesediaannya Bapak Ibu sekalian dalam mengikuti sosialisasi transformasi Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia, khususnya bagi akupunturterapis anggota Hakti Jakarta. Saya pribadi sangat mengharapkan bahwa Bapak Ibu sekalian itu disiplin, tertib administrasi, tertib hukum, sehingga kita semua bisa menjalankan praktek dengan tenang, nyaman, dan tidak berpikir bahwa kita nanti akan kena sanksi atau apapun sejauh kita melakukannya sesuai dengan standar profesi kita. Jangan sampai kita melakukan segala sesuatu yang di luar kompetensi kita. Demikian dari saya. Terima kasih. Terima kasih. terima kasih Bu Keren. Lilis. terima kasih Bu Lilis. Mantap Bu Eh, Lilis. Baik, untuk selanjutnya teman-teman sekalian, kita kalau itu memungkinkan kita akan open cam karena kita akan masuk sesi foto bersama di sini ya, karena ini adalah satu momen yang mungkin nggak terlupakan buat kita. Jadi mohon tolong kerjasamanya teman-teman untuk buka cam ya. Jadi biar kita bisa foto bersama. Silakan Stanley. Oke, semua udah siap. Saya hitung pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke, Smile. 1, 2, 3. Sekali lagi, sebentar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sebentar. 1, 2, 3.
1, 2, 3. Sebentar, karena ini banyak, jadi mohon sabar. 1, 2, 3. Oke, terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Terima atas kasih Pak semuanya. Devi. Baik, Saya ada satu, Pak Willy. gimana Bu? Ini, kita jangan lupa untuk isi presensi Oh ya. iya, Itu betul. satu. Terus yang kedua, bagi 28 orang yang belum mengupdate data, silahkan japri ke saya kalau memang masih menganggap dirinya sebagai anggota hak di Jakarta. Setelah hari ini tidak ada konfirmasi, artinya saya tidak menganggap lagi sebagai anggota Jakarta. Mohon disiplinnya dan mohon perhatiannya juga. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lilis untuk mengingatkan lagi pada kita, ya teman-teman sekalian, ini adalah tertib administrasi kita, tertib hukum ini adalah penting buat kita sebagai terapis ya. Jadi sama tadi juga presensi kita tolong kita isi di chat room kita ada, ya tolong itu dijawab, diisi. Nah, pertemuan webinar hari ini akan kita akhiri sampai di sini. Ya, terima kasih kepada Bu Lilis, kepada teman-teman semua yang hadir di sini. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan sampai jumpa untuk acara DPD Hakti Jakarta berikutnya. Salam. Selamat malam. Terima kasih Bu Selamat Lili. malam, terima kasih. Salam. Terima kasih Bu Lili. Terima kasih Bu Lili. Izin live. Terima kasih Bu Lilis. Terima Terima kasih kasih, panitia. Cindy. Izin, Le. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Niki.